Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Profesor Aris dengan Indo 9. Jadi kali ini saya akan melakukan tugas dari jaringan komputer dia itu melakukan protokol dengan BGP atau EIGRP. Jadi BGP itu merupakan Border Gateway Protocol di mana kita bisa melakukan untuk jaringan besar dan eksternal perusahaan yang tingkat kompleksitasnya itu tinggi karena memakai server global. Sedangkan EIGRP itu merupakan Exchange Interior Gateway Routing Protocol yang dimana kita hanya melakukan untuk melakukan jaringan dalam jaringan internal perusahaan dan jaringan kecil dan dengan tingkat kompleksitas itu rendah karena kita memakai sistem LAN. Sini saya sudah membuat routingnya di sini topologinya dengan router standarnya 30 dengan 124, 2-nya 25, 3-nya 26 dan pakai server DHCP. Jadi kita langsung saja nama server PT-nya kita akan membuat. Sini saya sudah membuat sebelumnya, jadi ini bisa mempermudah saya untuk menjelaskannya. Kita membuat default sampai DNS seperti biasa. Lalu yang kedua kita buat IP servernya, IP server untuk server PT-nya itu 10.3. Data service saja kita buat DHCP. Oke, kita lihat dulu sini. Nah, DHCP itu kita ngebuat di server poolnya. Ini jangan 1, jangan 2, jangan 3. Jadi prefix 3 itu 10 sini pertama dengan awal aja 7 sampai masih 0 di sini. Masih menambah saya ubah jadi 30. Lalu yang kedua, sini suffix itu 20. Kenapa bisa beda? Karena kalau kita samain bisa menyebabkan redundansi data atau penghambatan data atau perdabrakan sehingga menyebabkan datanya itu tidak bisa kesambung dari host satu ke host lainnya. Nah, ini sampai masa ini 128 karena ini dia itu 25. Karena itu 25, maka semester 128 berdasarkan dari PPT, dari modul. Nah, begitu juga dengan jaringan ketiga. Di 126 berarti sampai masa itu 192 dengan prefix itu 30. Oke, setelah itu kita langsung saja. Langsung saja untuk routernya. Router itu kita masukin ini dulu. Kita matiin dulu. Setelah itu kita hidupkan lagi. Kita kalau mau cepat di sini fast. Nah, fastnya udah cepat, udah otomatis. Maka kita bisa mulainya langsung. Kita memasukkannya IP address 10.1 dengan subtraction-nya 25525. 10 itu untuk jaringan pertama di sini. Lalu yang kedua, kita masukkan juga jaringan kedua ke sini dengan 21 dengan subtraction 128. Lalu yang ketiga, kita masukkan pas internetnya itu 30 jangan ketiga ke sini dengan subtraction 192. Oke, karena sudah, kita bisa menyambungkannya dengan cancel. Cancel itu untuk menyambungkan khusus untuk router satu ke router lainnya supaya lebih mudah daripada memakai copper straight. Oke, karena sudah, dia itu masuknya memakai serial 2 sama serial 3. Jadi di sini udah serial 11 dan serial 3 itu 31. Nah, 31 itu menuju ke sini, satu-satunya menuju ke router 1. Tapi sampai masa mereka itu 252 karena mereka memakai sampai masanya itu di sini. Router samanya 30 di sini berarti. Oke, karena sudah di sini ke 211. Sini juga sama berlakunya. Serial 2-nya 2.1 ke router 2 dan 1.2 ke router 0. Ini kita hidup. Nah, harusnya kita ini kan sebenarnya mati. Kita hidupkan lagi karena hidupnya pakai hijau. Lalu yang terakhir di sini router 2. Oke, berarti ada 3.2 ke sini. Sini. 3.2-nya ke enggak 3.2-nya ke router 0, sedangkan 2.2-nya ke router 1. Jadi setelah itu sudah kita masukkan IP-nya untuk melakukan konfigurasi routing. Jadi kita masukkan 2-3-nya untuk router, 30-nya untuk sini switch. Begitu juga dengan routernya di sini. 1-3-nya untuk router, 10-nya untuk switch. Dan sini juga rep-nya itu 1.2 untuk router, 20-nya untuk switch dan lainnya di sini. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP melalui CLI. Sini saya juga sudah membuatnya. Jadi yang pertama-tama di sini adalah kita melakukan apa ya? Ya,
Saya sini. Kita melakukan aksi di sini dulu, aksi di sini dulu. Oke, karena sudah kita melakukan enter di sini, enggak di sini, di sini config terminal. Ya, config terminal sudah. Kita melakukan integrate FA 0.0. Oke, karena sudah kita buka IP helper address 192.168.10.3. Nah, ini asalnya itu harus dari server karena kalau enggak untuk pemindahan data susah. Nah, sudah, lalu kita exit lagi. Sudah selesai. Begitu juga dengan router 2, router 1 dan router 2. Nah, karena sudah, maka kita bisa langsung ini melakukan pemindahan data. Itu dari sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini, in progress, fail. Dari sini ke sini lagi, sukses. Dari sini ke sini, progress, gagal. Sini ke sini, ke sini, sukses. Sini sudah sukses karena di sini sudah kehubung. Kalau misalnya udah gagal, harus sukses lagi. Masuk lagi biar sukses. Ini juga sama. PC0 ke PC4 sama. Karena kalau dari ini satu jaringannya sama, ini dari jaringan ke berbeda juga sama. Cuman bedanya itu dalam pengiriman data. Pengiriman data itu dalam komen di sini. Sini kita langsung saja PC2, komen pro-nya. Sini, oke, sebelumnya maaf. Sini kita melakukan IP konfigurasi terlebih dahulu untuk menentukan IP-nya. IP-nya itu sudah melakukan DHCP dari static ke DHCP. Setelah kita mengkonfigurasi semuanya. Sini 10.7, deliver NSA dari server. Server dari server juga. Ini 10.7. Lalu static ke DHP ini 10.9. Sebenarnya di jaringan kedua ini melakukan 20.7 di sini sama static ke DHCP 20.8. Lalu terakhir juga IP-nya dari 30.7 dan 30.8. Oke, sudah. Itu kita akan melakukan ping lagi. Sini ping ke di satu jaringan sama. Ping 192.168.20.8. Kita lihat. Nah, ini sama. Lalu yang kedua lagi 192, kita ping lagi. Ping 192.168.30.7. Oke, ya ini. Oke, mungkin ada error di sini. Kita langsung pakai sini aja. Nah, di sini ini kan sudah ke ping sini dari 10.7 dari 10 ini 10.8 ke 10.7. Nah, ini bedanya ini ada satu jaringan. Yang ini 30.7. Ini 10.8 ping ke 10.30.7 juga sukses. Namun bedanya pada saat di satu jaringan mereka melakukan time-nya dengan megasecond itu sangat cepat di sini. Sedangkan kalau melalui jaringan berbeda itu ada pengurangan waktu. Jadi semakin lama data yang dikirimkan, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari satu ke tempat lainnya dalam jaringan berbeda. Jadi saya menggunakan EIRGRP karena dalam satu LAN. Jadi misalkan ini ruang guru, ini ruang perpustakaan, ini ruang lainnya juga mengirimkan satu ke sini lainnya. Jadi mungkin dia menggunakan kabel juga dalam daerahnya sama, namun ruangnya berbeda. Jadi sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.